Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali saya hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, menggali, mempelajari, mengkaji agama Allah Azza wa Jalla. Semoga program acara ini betul-betul menambahkan ilmu, menambahkan iman, mengobarkan semangat untuk beramal dalam diri kita. Tidak luput salawat serta salam untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama Matnul Ghayah wal Ikhtisar, buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Kali ini kita sampai pada pernyataan beliau, wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi ba'da itqih. Bahwa seorang budak, dia berstatus tidak memiliki harta kekayaan, sehingga andai pun dia mendapatkan hadiah, hibah, pemberian dari orang lain, atau bahkan mendapatkan restu, mendapatkan izin dari majikannya untuk berdagang, untuk berjual beli, bekerja, mencari penghasilan, tetap saja apa yang dia dapat dari perdagangan, dari pekerjaan tersebut, statusnya adalah milik majikannya. Karena seorang budak hanya bertindak mewakili majikan, kecuali dalam satu kondisi, yaitu bila dia membeli fi dhimmatihi, dengan skema pembayaran terhutang, atau dia memberikan satu komitmen kepada lawan transaksinya untuk menunaikan transaksi tersebut setelah dia merdeka. Adapun bila budak tersebut dalam kondisi melakukan tindakan atau transaksi secara tunai, maka transaksi secara tunai itu terlaksana atas nama majikan. Kenapa? Karena budak tersebut bertransaksi, berniaga setelah mendapatkan izin dari majikannya. Beda halnya kalau dia membeli dengan kesepakatan bahwa pembayarannya dilakukan setelah dia lunas, setelah dia merdeka. Maka dalam kondisi semacam ini, penjual atau yang lainnya tidak berhak untuk menuntut pembayaran dari budak tersebut kecuali setelah budak tersebut betul-betul merdeka. Kenapa demikian? Karena itu adalah kesepakatan antara mereka, dan itu, konsekuensi itu telah diketahui oleh lawan transaksi budak tersebut. Semua orang
mengetahui bahwa budak itu tidak memiliki. Budak bertindak atas nama majikan, kewenangannya terbatas. Namun ternyata ketika ada orang yang tetap melakukan transaksi dengan skema pembayaran berjangka dan telah terjadi kesepakatan jatuh temponya adalah setelah dia merdeka, maka dia tidak berhak untuk menuntut majikannya, dia tidak berhak untuk menuntut budak tersebut karena budak tidak memiliki. Majikan juga tidak boleh dituntut karena budak tersebut bertindak bukan atas nama majikan. Karena dia berkata, saya akan melunasi, saya akan membayar ketika saya telah merdeka. Ya, ini dalam konteks ketika majikan budak tersebut membeli dengan pembayaran berjangka dan jatuh temponya adalah ketika atau pasca dia dimerdekakan. Apalagi dalam beberapa kasus perbudakan, dalam kasus seorang budak, majikan bisa jadi memberikan restu, memberikan izin kepada budak untuk bekerja, mencari pendapatan, mencari penghasilan guna menebus dirinya agar dia merdeka, agar dia bisa dimerdekakan oleh majikannya. Itu dengan cara dia mengumpulkan sejumlah harta untuk digunakan menebus dirinya, seperti yang terjadi pada Abu Bayadah atau yang lainnya, seorang budak yang dia memiliki skill, keahlian untuk membekam orang lain. Dia memiliki skill medis. Maka dia terus bekerja, melayani, memberi jasa kepada orang membekam. Salah satu yang menggunakan jasa beliau adalah Nabi SAW. Nabi memanggil budak tersebut untuk membekam. Dan setelah berbekam, Nabi SAW memberinya upah 2 dirham. Selanjutnya Nabi SAW memberikan rekomendasi kepada majikan budak tersebut agar mereka meringankan tebusan yang mereka pinta dari budak ini sehingga dia bisa segera merdeka. Ya, dalam kasus seperti ini, di saat ada kesepakatan antara budak dan majikannya, majikan mengizinkan budak untuk bekerja, mencari penghasilan guna menebus dirinya. Maka dalam kondisi semacam ini seringkali, ya, di zaman dulu, di zaman masih ada perbudakan, seringkali budak itu membeli suatu barang dengan pembayaran setelah dia merdeka. Kenapa demikian? Untuk menyegerakan dirinya agar bisa segera merdeka. Ya, untuk menyegerakan agar dirinya bisa segera menebus, membayar tebusan yang diminta oleh majikannya sehingga dia bisa segera merdeka. Ini keenam orang yang dalam tuntunan syariat kewenangannya atas harta kekayaannya dibatasi atau yang disebut dengan mahjur. Selanjutnya al-muallif Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala berpindah pembahasan tentang as-sulhu, perjanjian damai atau kesepakatan. Beliau mengatakan wa yasihhu as-sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma yufdi ilaiha. Mengadakan as-sulh, perdamaian antara dua orang, itu suatu hal yang sah secara hukum dalam kondisi bila kedua belah pihak mengakui adanya ikatan tersebut, terutama dalam hal-hal, dalam ikatan-ikatan yang berkaitan dengan harta atau wa ma yufdi ilaiha, atau berbagai kasus yang berakhir pada
tebusan harta, suatu kesepakatan, satu komitmen yang itu nanti akan menimbulkan kewajiban, akan mendatangkan satu tagihan berupa harta benda. Dalam perkataan al-Imam Mu'allif ini, beliau mengatakan as-sulh, perdamaian antara kedua belah pihak itu hukum asalnya boleh, dengan catatan yang pertama, kesepakatan itu terjadi di saat kedua belah pihak mengakui akan kejadian ataupun ikatan tersebut atau komitmen tersebut. Seperti misalnya ada orang yang berhutang, A berhutang kepada si B senilai 100 juta. Ketika jatuh tempo ternyata si A tidak mampu bayar. Tidak mampu membayar hutang yang dia harus bayarkan yang sudah jatuh tempo tersebut. A mengakui akan hutang ini. Si B pun sama mengakui bahwa nominalnya 100 juta, tidak ada perselisihan. Tetapi ada gagal bayar. Nah, kalau dalam proses gagal bayar semacam ini, dalam kasus gagal bayar, kemudian ditempuh kekeluargaan, negosiasi, kesepakatan, maka kesepakatan semacam ini boleh sah. Kenapa? Ini kesepakatan di saat kedua belah pihak saling mengakui, dan dalam kesepakatan yang berkaitan dengan harta benda. Misalnya kesepakatannya A menyerahkan rumahnya kepada si B sebagai pembayaran, dan si B menyatakan lunas. Ini terjadi sulh, kesepakatan. Atau kesepakatan baru memperpanjang masa pembayaran, pelunasan, atau memperkecil, di mana si B pihak kreditur memaafkan sebagian haknya dengan mengatakan kepada si A, bayarlah separuh dari piutang ini dan sisanya aku maafkan. Kesepakatan semacam ini dibolehkan, ya. Atau kesepakatan antara suami dan istri ketika seorang lelaki menikahi wanita, ya, kemudian wanita ini mulai khawatir akan diceraikan oleh suaminya karena satu atau dua hal, atau dia khawatir jikalau suaminya menikah lagi, maka istrinya boleh bernegosiasi dan mengatakan, jangan engkau ceraikan aku siap untuk tidak dinafkahi, hidup dari hasil pekerjaan sendiri. Karena bisa jadi seorang istri tersebut memiliki penghasilan, seorang pengusaha atau PNS atau yang lainnya, yang mengatakan tidak usah nafkahi tapi jangan diceraikan. Sehingga istri memaafkan haknya atas nafkah dengan konsekuensi suami tidak menceraikan. Atau sebaliknya, istri mengatakan kepada suami, jangan engkau menikah lagi. Sebagai kompensasinya, engkau tidak perlu menafkahi saya. Atau rumah ini aku berikan kepadamu. Atau istri mengatakan, saya akan membelikan untukmu 1 unit kendaraan dengan catatan jangan menikah lagi. Kesepakatan semacam ini yang berkaitan dengan harta, ada kesepakatan yang menimbulkan komitmen harta dalam urusan harta benda, itu sah, boleh saja. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Bila seorang wanita mulai khawatir bila suaminya nusyuzan,
berlaku atau bersikap tidak lagi mau menafkahinya, tidak lagi mau menunaikan hak-haknya sebagai istri. Au i'radan, atau suaminya mulai tidak cinta, sehingga dia mulai berpikir untuk berpindah hati. Fala junaha alaihim an yusliha bainahuma sulha. Maka kata Allah, tidak mengapa bila kedua belah pihak ini, suami dan istri ini, menempuh sulh, perdamaian. Baik dengan cara istri memaafkan haknya tidak dinafkahi, atau istri memberikan sebagian hartanya, atau istri berkomitmen untuk tidak menagih sisa mas kawin yang belum terbayar. Misalnya, wasulhu khair, kata Allah, dan berdamai itu lebih baik dibanding bersikukuh memperebutkan hak yang akan berujung dengan perceraian, kata Allah. Jadi tetap mempertahankan rumah tangga dengan solusi memaafkan sebagian hak, tidak menuntut sebagian hak, baik istri yang memaafkan ataupun suami yang memaafkan, itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, dibanding harus bercerai, merusak rumah tangga. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan contoh as-sulh, perdamaian yang dibenarkan, yaitu perdamaian dalam urusan hak-hak seorang istri yang dimaafkan atau digugurkan sebagai kompensasi atas kesetiaan suami, agar suami tidak menceraikannya, atau agar suami tidak menikah lagi dengan yang lainnya. Itu semuanya suatu sulh, satu perdamaian yang dibenarkan. Dan kata Allah, as-sulhu khair. Perjanjian damai itu adalah suatu hal yang baik. Namun di sini ada catatan besar bahwa al-muallif, dan itu merupakan mazhab Syafi'i, perdamaian itu hanya dibolehkan di saat kedua belah pihak mengakui hak-hak tersebut. Dengan kata lain, ketika terjadi persengketaan, tuduh menuduh, yang tertuduh mengingkari tuduhan, tidak mengakui. Misalnya si A menuduh si B telah berhutang, sedangkan si B mengatakan tidak, saya tidak pernah berhutang. Sehingga ada pengingkaran, ada pendustaan terhadap tuduhan tersebut. Dalam kondisi semacam ini, dalam mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh ditempuh jalur solusi, jalur damai. Satu-satunya solusi adalah dengan menempuh pembuktian hukum di peradilan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya berarti selesai. Adapun ketika si A yang menuduh si B bahwa si B telah berhutang 100 juta, ditagih, ternyata si B mengatakan tidak, saya tidak pernah berhutang, sehingga si B mendustakan, mengingkari tuduhan itu, karena mungkin satu atau dua alasan, si B akhirnya menempuh jalur damai. Sudahlah, jangan ribut, saya tidak mau sengketa, saya berikan 50 juta tapi jangan lagi nagih, jangan lagi cerita ke sana kemari bahwa saya mangkal dari kewajiban membayar utang atau yang lainnya. Jangan sampai menempuh jalur pengadilan karena ini mencoreng nama baik keluarga dan lain sebagainya misalnya. Maka kesepakatan semacam ini menurut mazhab Imam Syafi'i itu kesepakatan yang batil. Kenapa? Karena ketika terjadi perseteruan, persengketaan, yang satu menuduh, yang satu mengingkari, sudah bisa dipastikan bahwa satu dari keduanya itu salah. Satu dari keduanya dusta, baik yang menuduh ataupun yang tertuduh. Sehingga kalau terjadi kesepakatan untuk membayar sebagian dari hutang tersebut yang dituduhkan, maka sudah bisa dipastikan satu dari keduanya itu memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, baik yang menuduh karena tuduhannya palsu atau yang mengingkari karena ternyata dia berdusta padahal dia betul-betul berhutang. Sehingga ketika terjadi sulh semacam ini, itu sama saja kita merestui
orang lain untuk memakan harta yang haram. Ya, ini sudut pandang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berdalil dengan banyak ayat, banyak dalil. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sebagian kalian dengan cara-cara yang batil. Apalagi sampai ke meja hijau, meja pengadilan. Wa tudlu bi alal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Kemudian kalian saling menggugat di pengadilan untuk ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Sehingga ketika terjadi win-win solution, damai, tetapi salah satunya sebetulnya tidak mengakui adanya ikatan tersebut, baik ikatan utang piutang atau jual beli, maka sudah bisa dipastikan salah satunya akan memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Dan Islam tidak merestui hal itu. Karenanya Imam Syafi'i mengatakan tidak ada sulh damai di saat salah satunya itu mengingkari tuduhan. Namun menurut ulama yang lain, damai itu lebih baik dibanding mempertahankan sengketa. Walaupun salah satu dari mereka itu mengingkari adanya ikatan jual beli atau ikatan hutang piutang tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi damai ini mendatangkan maslahat yang besar. Misalnya menjaga nama baik keluarga. Misalnya tidak ingin repot di peradilan. Karena kalau harus ke pengadilan bisa jadi biaya menjalani proses pengadilan ini bisa jadi lebih besar dibanding harta yang dituduhkan. Bisa jadi mafsadah yang akan terjadi, efek yang terjadi dari sengketa tersebut bisa jadi terlalu besar untuk dipikul. Sehingga kadangkala orang yang dituduh memilih untuk mengalah dengan mengatakan, saya tidak bayar semua, saya bayar sebagian saja. Demi menjaga nama baik keluarga, agar tidak ribut, tidak tercemar nama baik keluarga, nama baik perusahaan, dan yang lainnya. Atau mungkin agar cepat selesai kasusnya, tidak berlarut-larut sehingga tidak memakan biaya yang besar. Dalam kasus semacam ini berarti pihak tertuduh merasa mendapatkan manfaat, walaupun rugi, karena dia ternyata sebetulnya dia tidak berhutang. Tapi daripada dia menanggung resiko malu, tercoreng nama baik keluarga, dia rela membayar demi menjaga kehormatan dirinya. Ini tentu alasan yang dibenarkan secara syariat. Ini satu maslahat. Sehingga kalau terjadi kasus seperti macam ini, maka tentu ini satu maslahat yang dibenarkan, maka boleh secara hukum syariat. Tentu ini satu masalah yang besar bagi pihak tertuduh. Walaupun pihak penuduh bisa jadi zalim, maka dalam kasus sulh semacam ini, para ulama mengatakan karena ini ada dua pihak, maka para ulama mengatakan sah, dengan konsekuensi pihak yang dizalimi bisa menghindari kerugian yang lebih besar, sedangkan pihak yang zalim tentu haram karena dia akan memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil, baik itu pihak yang tertuduh atau pihak yang menuduh. Pihak yang tertuduh bisa jadi zalim. Kenapa? Karena sebetulnya bisa jadi ada ikatan hutang piutang, namun karena tidak ada alat bukti, akhirnya pihak yang berhutang merasa di atas angin, sehingga dia menentang, dia mengingkari ikatan hutang piutang tersebut, karena dia merasa yakin, percaya bahwa pihak kreditur tidak akan bisa membuktikan hutang piutang tersebut, sehingga dia memilih jalur yang keji, yaitu mengingkari, mendustakan ikatan hutang piutang tersebut. Dalam kasus semacam ini tentu pihak yang menuduh dirugikan. Namun kadangkala pihak kreditur
akhirnya berpikir realistis. Kalau menempuh jalur hukum, bisa jadi biayanya lebih mahal, panjang urusannya, merepotkan. Akhirnya dia rela dengan solusi damai, dengan mengatakan, bayarlah separuh dari piutang saya, separuhnya saya maafkan. Dia terpaksa memaafkan karena daripada dia repot, daripada dia mengeluarkan biaya yang lebih banyak, atau bahkan daripada tidak bisa mendapatkan sama sekali hartanya, dia akhirnya mengalah. Lebih baik menerima separuh dibanding tidak bisa mendapatkan apapun. Dalam kasus semacam ini tentu pihak tertuduh zalim. Namun pihak penuduh, karena sebetulnya dia berhak, namun sayang dia tidak memiliki alat bukti yang cukup kuat, akhirnya dia realistis. Tentu ini satu maslahat. Sedangkan kalau ditinjau dari dalil, maka dalil-dalil yang mensyariatkan as-sulh itu bersifat umum, seperti ayat di atas, wasulhu khair, perdamaian itu pasti baik. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, as-sulhu jaizun, perdamaian antara dua pihak itu hukum asalnya boleh, kecuali illa sulhan ahalla haraman, kecuali perdamaian yang menyebabkan engkau memakan atau melanggar yang haram, au harrama halalan, atau menyebabkan engkau terhalang dari sesuatu yang halal. Perdamaian yang menyebabkan engkau mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sehingga hukum hadis ini dan juga ayat di atas menunjukkan bahwa hukum asal perdamaian itu boleh. Apalagi bila terbukti perdamaian itu membawa maslahat atau minimal memperkecil madarat. Sehingga sekali lagi wallahu ta'ala alam, secara tinjauan dalil membatasi sulh perdamaian hanya dalam kondisi yang sempit, yaitu di saat terjadi kesepakatan saling mengakui, ini secara tinjauan dalil kurang kuat, karena dalil-dalil yang berkaitan dengan sulh perdamaian itu bersifat umum, ya, tanpa ada batasan yang sebagaimana dijelaskan di atas. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.